belajar dari salah seorang miliarder ya, miliarder Indonesia, dan beliau nggak punya pengalaman di dunia network sih maupun di MLM gitu, tapi beliau ngomong sama saya seperti ini ya, bahwa penyakitnya di dunia network atau MLM itu pertama adalah nyari mitra itu susah ya, closing orang susah, bener nggak? Kalau kata guru saya itu nyari downline itu susah. Udah prospek 100 kali, yang nolak 150 kali. Wah. Tapi sekalinya closing sekali, ya, yang join 4 orang. Ya, ayo ngaku ya. Nah, sudah prospeknya susah, kalau kata guru saya gitu ya, nyari orangnya susah, giliran dapat mitra, kitanya dibudakin. Suruh ke sono, suruh ke sini, ya, suruh prospek sana, suruh prospek sini, ya, mending kalau ngongkosin, nggak ngongkosin lagi ya. Padahal kitanya itu duitnya juga waktu pertama membangun juga pas-pasan ya. Ya, yang merasa kayak gitu siapa? Yang merasa sudah jadi upline, sudah menjadi leader, ya, ya, dikerjain sama downline-nya, merasa dikerjain ya, suruh sono, suruh sini, ya, kemudian kalau dulu waktu di MLM ya, suruh beli produk, kemudian nganterin produk, udah itu bayarnya pakai harga distributor, nggak pernah apa namanya ngasih kopi ya, gitu, itu dulu seperti itu. Nah, yang pernah merasakan penderitaan seperti itu boleh ketik saya coach, saya king. Nah, seperti itu ya. Saya lama merasakan penderitaan menjadi seorang leader. Jadi jangan GR dulu yang menjadi downline. Wah, saya jadi downline gak enak nih ya, dikerjain sama upline terus, ngenak-ngenakin upline terus. Ya, jangan salah ya, bahwa upline pun banyak yang menderita. Nah, ini kenapa? Karena tidak memahami tentang yang namanya ilmu duplikasi. Ya, jadi ilmu duplikasi adalah ilmu yang bagaimana agar orang-orang yang kita rekrut, ya, mitra-mitra di bawah kita itu memiliki kualifikasi atau kualitas yang kita harapkan. Ini. Nah, jadi waktu awal saya bergabung, ya, waktu pertama ikut RIA, ya, belum belajar banyak. Nah, yang nomor satu adalah mental kita, ya, mental kita. Kita mau seperti apa di bisnis RIA ini? Dulu waktu pertama kali saya bergabung di Bistri, jelas tujuan saya cuma satu. Saya harus sukses, saya harus punya penghasilan minimal 100 juta rupiah per bulan agar saya bisa bayar hutang. Ini ya, hutang saya 300 juta waktu itu ya, kondisi nganggur, jadi saya nggak ada pilihan lain, saya harus bisa keluar dari lubang penderitaan ini. Dan target saya cuma satu, saya harus sukses punya penghasilan 100 juta rupiah per bulan agar saya bisa lunas hutang 300 juta. Itu ya, jadi nomor satu mental, ya, nomor dua tujuan, dan nomor tiga itu adalah kita eh, menuju ke satu tujuan yang kita inginkan, seberapa cepat kualitas kita mencapai itu. Ya, dulu waktu saya pertama gabung, ya, saya ngomong langsung ke apa namanya, Pak Anjar, Pak Ari Praptono sebagai leader support, dan Pak Sugarto Kurniawan sebagai sponsor dan upline saya. Saya minta tiga hal, ya, boleh dicatat, boleh ditiru, ya. Permintaan saya yang pertama, ya, tolong saya taruh di jalur yang paling lemah. Ini, ya, kalau Anda sama dengan saya, berarti kita sudah sefrekuensi. Ya, siapa yang minta ketika join ditaruh di jalur paling lemah? Saya. Apa tujuannya? Biar dapat limpahan. Ayo ngaku. Saya pasrah loh, kok pasrah mau ditaruh di mana aja. Ya, mau dilemparin di mana aja pasrah. Ya, dulu saya minta. Ya, tolong saya taruh
di jalur yang paling lemah. Tapi bukan untuk minta limpahan ini ya, donen ya. Ya alhamdulillah atas izin Allah sampai sekarang saya belum pernah dikasih limpahan downline dari upline saya. Ini itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya minta diajari bisnis triai selama 1 bulan. Jadi 1 bulan ini saya minta waktu untuk belajar. Ya, saya tolong diajarkan bisnis triai dari A sampai Z sampai saya bisa semua, bisa mandiri selama 1 bulan. Ini. Setelah 1 bulan, ya saya akan berkomitmen untuk tidak akan merepotkan upline. Ayo, berani nggak? Yang kedua, berani nggak? Komitmen belajar tentang bisnis 3i, semuanya dalam jangka waktu 1 bulan, dan saya akan berjuang setelah 1 bulan, saya tidak akan merepotkan upline-upline saya. Nggak berani, King. Kenapa nggak berani? Ya, apa sih yang dipelajari? Yang pertama, company profile-nya, perusahaannya. Ini ya, saya belajar 3i Network itu apa? Ya dulu 3i Network ya, sekarang 3i Reborn. Nah, 3i Network itu apa? Perusahaannya itu yang menjalankan nama perusahaannya siapa? Ini anak perusahaan siapa? Saya pelajari semua. Ya, selain saya belajar dari slide, saya browsing, saya tanya ke leader, dan kebetulan waktu itu saya tinggal di Jakarta, saya datangi kantornya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan dan keyakinan bahwa ini bisnis nggak sembarangan. Ini ya, pelajari company profile-nya, pelajari produknya dengan benar, jangan sampai salah presentasi. Ya, salah presentasi hasilnya ngeri, akan banyak tuntutan. Itu ya. Setelah produk, yang ketiga ya, belajar marketing plan. Marketing plan yang simpel-simpel nggak apa-apa awalnya, tapi kedepannya Anda harus belajar beneran. Ini marketing plan yang benar seperti apa? Pelajari, ikutin training marketing plan. Kemudian yang keempat itu kenali leader support Anda, yaitu leader aktif. Ya, siapa leader aktif Anda sampai 3 level ke atas. Ya, soalnya kadang sponsor Anda itu belum tentu aktif ya. Itu sponsor Anda kadang nemu Anda itu nggak sengaja kesandung tahu-tahu closing ya Anda lahir gitu. Dan Anda serius mau jadi bisnis serius. Buktinya Anda mau trading berarti kan serius. Itu. Tapi apa yang Anda sponsor Anda belum tentu serius dan seserius Anda. Nah, kenali 3 level leader aktif Anda. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima, support system. Ya, support system, kalau pusat ada 3LC, ada training-trainingnya, dan Anda bisa ikuti. Kemudian Anda juga harus kenali support system dari leader-leader Anda. Ya, di situ Anda akan belajar meningkatkan kapasitas dan kompetensi Anda. Ini, ya, ini. Jadi 5 hal yang saya pelajari dan saya kasih target kepada diri saya sendiri, yaitu selama 1 bulan. Termasuk saya harus bisa submit. Ya awal-awal saya submit seperti Anda pasti, ngerepotin upline, ngerepotin leader ya. Dan saya kalau ngerepotin nggak tanggung-tanggung. Kalau saya nitip apa namanya submit ya, kayaknya saya masih 1-2 bulan lah, saya masih ngerepotin karena belum bisa ya. Itu sekali nitip itu nggak satu dua aplikasi ya. Waktu itu masih kertas ya, tapi sekilo 2 kilo. Ini jadi bukan 1-2 lembar tapi sekilo atau 2 kilo. Jadi kalau waktu itu kalau saya beli starter kit itu, kalau Pak Anjar atau Pak Ari nanya saya beli berapa itu apa namanya formulir pendaftaran gitu, saya bilang beli 10 kilo gitu. Ya karena saya belinya karung-karungan dan itu udah diorder sama mitra-mitra saya waktu itu ya. Nah, belajar ya, harus cepat belajar. Kalau nggak cepat, nanti Anda akan diduplikasi oleh mitra saya. Mitra saya, sorry, mitra Anda. Ya, jadi namanya sistem ya, sistem duplikasi. Itu secara umum itu kalau omongan berkurang,
Kalau omongan ditambah, ya kan, maaf, omongan ditambah, tapi kalau duit berkurang. Itu ya, kalau sistem seperti itu duplikasi namanya. Jadi eh, kalau kita mau duplikasi ilmu, sebaiknya ilmu kita harus banyak. Kenapa? Karena kalau ilmu ya kita mau share itu sama mitra kita itu kebanyakan ditambah. Artinya apa? Kepinteran. Mitra kita ini kepinteran. Akhirnya apa? Ilmu yang tadinya gampang ditambah-tambah jadi susah. Ini. Jadi kalau omongan, ilmu, apapun itu yang bentuknya kata atau kalimat itu suka ditambahin. Tapi kalau duit dikurangin. Ya, hati-hati. Makanya cepat belajar, kemudian kuasai 5 bidang ini minimal ya. Ini produk itu harus bisa sampai submit. Oke? Nah, itu permintaan yang kedua. Pertama tadi saya minta ditaruh di jalur yang paling lemah. Yang kedua, saya tolong diajari ilmu bisnis triage selama 1 bulan. Setelah itu, insya Allah saya tidak akan merepotkan. Yang ketiga, tolong saya didoakan agar bisa memberikan omset terbesar untuk para upline. Itu ya. Jadi tujuannya ketika kita minta ditaruh di jalur yang paling lemah, ya, tujuannya adalah agar kita bisa memberikan omset terbesar untuk upline-upline kita. Gitu ya. Jangan kita minta ditaruh di jalur yang lemah agar kita dapat limpahan downline. Ini. Ya, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani ngomong gitu? Ya, di sini ada apply-nya nggak? Ada leader nggak? Ketik siapa leadernya, bilang sama leadernya ya. Kalau sekarang udah disubmit ya, sudah masuk di pohon jaringan, berarti tinggal minta 2 hal. Yang pertama, minta waktu 1 bulan. Saya akan belajar tentang bisnis Tria Ribbon ya. Semuanya dari A sampai Z, tolong saya diajarin sampai saya benar-benar bisa mandiri. Berani? Wah, saya King. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minta didoakan dari leader-leader Anda agar Anda bisa menjadi bagian yang bisa menjadi wasilah omset terbesar untuk leader-leader Anda. Oke, ya, Sugeng Wiana. Saya coach. Ya, oke, berani ya ngomong. Gitu. Minta waktu 1 bulan, belajar gaspol. Itu ya. Nah, itu yang saya minta waktu pertama kali bergabung. Nah, kemudian gimana caranya agar kita nggak dibudakin downline? Nah, ini ya. Yang pertama adalah tentukan nilai kita, yang seperti tadi. Ya, tentukan nilai kita, karakter kita di level itu. Bahwa saya sang pembelajar, saya siap belajar, saya mau gila-gilaan belajar dan memantaskan diri. Level Anda di situ. Nilainya di situ. Ya. Kemudian level Anda yang kedua adalah siap memantaskan diri dan fokus pada pencapaian kontribusi, yaitu apa? Memberikan omset terbaik untuk leader Anda. Ya, dengan cara apa? Dengan cara otomatis akan membina mitra menjadi mitra-mitra yang terbaik. Ini ya, syaratnya kualitas dulu. Kualitas Anda tentukan di level di mana. Setuju? Nah, yang malam ini hadir dengan downline-nya boleh ketik. Siapa sih downline yang hadir? Yuk, di scroll-scroll nih. Ada berapa nih? Yang hadir ada 90 nih, ada mitranya enggak? Ya, atau kalau misalnya nanti training selesai, ya share aja video training ini ke mitra Anda. Kemudian komitmen. Nggak usah banyak-banyak. Ya, duplikasi itu nggak usah banyak-banyak. Karena kita hanya butuh 3 orang. Ya, 3 orang yang mau bekerja sama dan bekerja sama. Ya, bekerja sama dan bekerja bersama. Syaratnya orang ini sefrekuensi. Jadi sefrekuensi dulu nih. Kita dengan mitra kita ini tujuannya sama. Kemudian
ingin menempatkan kualitas pribadi yang sama. Yang ketiga, mau bekerja sama. Ya, kalau sefrekuensi udah enak. Ya, kalau nggak sefrekuensi, mendingan nyari, jangan maksa. Kalau nggak nemu, ya udah kita jalan dulu aja. Ya, maksa orang agar sefrekuensi itu susah. Ya, karena apa? Memaksa orang yang tadinya mau jadi nasabah untuk jalankan bisnis saja susah. Apalagi untuk menempatkan mitra kita itu menjadi mitra yang total action, gila-gila jalan bisnisnya. Itu nggak sembarang orang dan nggak banyak orang ya, gitu. Nah, jadi cari yang sefrekuensi. Nggak usah banyak-banyak, tiga aja. Kemudian kan setiap jalur satu orang nih. Kemudian kita komitmen bekerja sama. Artinya apa? Anda harus mau direpotin, ngajarin. Ya, duplikasi itu bukan Anda melayani mitra Anda, tidak. Ya, duplikasi itu tidak Anda jadi repot-repot melayani kemudian membantu mitra Anda menjadi sukses, tidak. Ya, yang namanya duplikasi adalah membentuk mitra Anda agar sama menjadi Anda. Paham ya? Ya, yang namanya duplikasi adalah seperti kunci. Ya, yang suka diduplikasikan kunci. Masternya adalah Anda. Jadi Anda bener dulu nih. Jadi kuncinya bener dulu. Ya, menguasai 5 pelajaran dasar. Company profile, kemudian produk, marketing plan, kemudian mengenal leader support, dan support sistemnya. Anda kuasai semua, kemudian itu diduplikasi. Bukan caranya gini, ya, kamu kalau pengen sukses, kamu ikut training. Itu benar. Tapi domainnya training, andanya nggak ikut. Coba, ya, malam ini training. Nggak usah ngeliat ke atas. Ya, kalau kelihatan ke atas kelihatan siapa leader-leader Anda yang nggak ikut training. Ya, lihatnya ke bawah. Mitra-mitra Anda yang hadir malam ini training itu siapa? Kalau ada, berarti Anda sudah sefrekuensi. Ini berarti Anda sudah melakukan duplikasi di satu training. Anda ada, mitra Anda ada. Itu yang namanya duplikasi. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dari satu training, upline Anda nggak ada, Anda Andanya ada, berarti nggak duplikasi. Tidak terjadi duplikasi. Kenapa? Karena tidak terjadi kesesuaian antara satu leader dengan satu mitra, ini nggak sesuai. Ya, leader nggak sesuai omongannya. Bisa ngajari, ya, tapi nggak bisa mempraktekkan. Makanya leader bagi saya itu pakai ilmunya apa namanya Ki Hajar Dewantara, Engarso Sung Tulodo. Di depan dia memberikan tauladan, di depan dia memberikan contoh. Nah, bagaimana bisa memberikan contoh kalau dia nggak bisa? Ya, makanya seorang leader yang mau duplikasi dia harus menguasai ilmunya, menguasai skillnya. Ya, agar apa? Bisa Engarso Sung Tulodo di depan menjadi teladan. Eng Madyo bangun karso, ya, di tengah-tengah dia menjadi inspirasi, dia menjadi motor penggerak, ya, dia bisa bekerja sama dengan mitra-mitranya, ya, ketika dia datang di tengah-tengah mitranya, mitranya menjadi apa namanya, menjadi semakin berkembang, ini ya, jadi ketika di depan dia jadi ladan, di dalam dia sebagai apa namanya bisa menghidupkan mitranya sehingga bertumbuh dan berkembang, kemudian Tutwuri Handayani di belakang menjadi motivator. Ini ya. Jadi ketika mereka jauh dari downline-nya, ya seperti saya kan jauh sama mitra-mitra saya jauh, nggak pernah ketemu. Ya, bukan jarang ketemu, nggak pernah ketemu. Ya, tapi gimana caranya agar mitra-mitra saya tetap bergerak? Ya, ya Tutwuri Handayani di belakang menjadi motivator. Jadi walaupun saya jauh dan tidak bisa ditemui, tapi
saya mudah berkomunikasi. Siapapun yang japri saya lewat WhatsApp ya, lewat itu pasti saya jawab. Asal saya online, pasti saya jawab. Ya, mau jam berapa, mau jam 1 malam, mau jam 3 malam ya, tanya mitra saya. Ya, kalau saya lagi online, pasti saya jawab. Karena saya sepenuh hati ya membersamai mitra-mitra saya.